Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu perangkat lunak? Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu perangkat lunak, kalian bisa banget nonton video ini. Sebelum saya membahas mengenai perangkat lunak, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Amalia Zahina Kusnov dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan bahas mengenai perangkat lunak guna memenuhi tugas proyek TIK. Perangkat lunak atau software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Menurut IEEE Standard Glossary, perangkat lunak adalah kumpulan program, prosedur, dan data yang saling mendukung dan menyelesaikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah aplikasi yang harus dikerjakan oleh komputer. Dengan kata lain, perangkat lunak berfungsi memberi perintah kepada komputer agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan perintah pengguna atau user. Lalu, fungsi perangkat lunak itu apa sih? Fungsi utama perangkat lunak adalah sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Beberapa fungsi perangkat lunak di antaranya, yang pertama, menyediakan fungsi dasar suatu komputer sehingga komputer dapat dioperasikan. Yang kedua, mengatur semua perangkat keras yang ada pada komputer sehingga dapat difungsikan secara bersamaan. Yang ketiga, menghubungkan antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan perangkat keras yang ada pada komputer. Yang keempat, menerjemahkan perintah perangkat lunak ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh perangkat keras. Dan yang kelima, ialah mengidentifikasikan suatu program yang ada di komputer. Itu tadi beberapa fungsi dari perangkat lunak. Sekarang kita akan bahas mengenai produk perangkat lunak. Produk perangkat lunak berbeda dengan produk perangkat keras. Perangkat lunak dibuat, dikembangkan, dan direkayasa berdasarkan pemesanan atau paket. Perangkat lunak dibuat oleh programmer dan developer. Secara garis besar, produk perangkat lunak terbagi menjadi dua. Yang pertama, produk generik atau umum. Adalah perangkat lunak standar yang diproduksi oleh organisasi pengembang dan dijual ke pasar terbuka dengan spesifikasi yang umum sesuai kebutuhan kebanyakan pengguna. Produk ini biasa disebut software shrink wrap. Contoh dari produk generik ialah sistem operasi, aplikasi Office, utility, dan aplikasi edition. Yang kedua, produk pesanan adalah perangkat lunak yang dipesan oleh pelanggan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan pelanggan tersebut. Dikembangkan khusus bagi pelanggan atau kontraktor perangkat lunak. Contoh dari produk pesanan ialah aplikasi bank tertentu, aplikasi supermarket tertentu, dan aplikasi kantor tertentu. Nah, produk generik dan produk pesanan memiliki perbedaan utama, yaitu pada produk generik, organisasi yang mengembangkan perangkat lunak mengontrol spesifikasi perangkat lunaknya. Adapun pada produk pesanan, biasanya spesifikasinya dikembangkan dan dikontrol oleh organisasi yang membeli perangkat lunak tersebut. Itu tadi penjelasan mengenai produk perangkat lunak. Sekarang kita lanjut membahas mengenai jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Jenis-jenis aplikasi perangkat lunak diantaranya yang pertama, perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sekumpulan program yang digunakan untuk melayani atau menunjang program lainnya. Contohnya, sistem operasi, driver, compiler, editor, dan prosesor telekomunikasi. Yang kedua, perangkat lunak waktu nyata atau real-time software. Perangkat lunak ini berfungsi memonitor, menganalisis, mengontrol, dan memberikan laporan tentang kejadian dunia nyata dan meresponnya dalam waktu yang cepat. Contohnya, pengontrol keasaman tabung reaksi, pengontrol arus udara, dan pengontrol reaksi nuklir. Yang ketiga, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan atau scientific dan engineering software. Perangkat lunak ini
digunakan untuk menangani hal-hal bidang keteknikan dan ilmu pengetahuan secara rinci. Contohnya, simulasi vulkanologi, astronomi, dinamika orbit pesawat ruang angkasa, analisis otomotif, otomasi pabrik, dan biologi molekuler. Yang keempat, embedded system. Embedded system ialah perangkat lunak yang dilekatkan pada perangkat lainnya, baik perangkat keras maupun ke perangkat lunak lainnya. Contohnya, microwave, kamera digital, dan GPS. Yang kelima, perangkat lunak pengolah data atau data processing. Perangkat lunak ini adalah perangkat lunak yang khusus digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan suatu keputusan tertentu. Contohnya, pengolah statistik dan billing telepon. Yang keenam, perangkat lunak sistem informasi atau information system. Ialah perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan informasi dari suatu sistem secara rinci mengenai suatu hal yang diperlukan oleh pengguna. Contohnya, website dan perpustakaan digital. Nah, yang ketujuh, perangkat lunak sensor. Perangkat lunak sensor ialah perangkat lunak yang digunakan untuk mengukur dan mengatur suatu keadaan khusus, terkadang digolongkan ke dalam jenis embedded system. Contohnya, pengatur suhu ruangan dan mesin absensi. Lalu jenis yang selanjutnya ialah perangkat lunak komunikasi atau communication software. Ialah perangkat lunak yang berfungsi menghubungkan atau mengkomunikasikan suatu objek satu dengan lainnya. Contohnya, aplikasi messenger dan router. Selanjutnya, perangkat lunak pengolah grafis, yaitu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah dan merancang data grafis. Contohnya, pembuatan poster dan pembuatan video. Dan yang terakhir ialah perangkat lunak kecerdasan. Perangkat lunak kecerdasan ialah perangkat lunak yang menggunakan algoritma untuk memecahkan masalah kompleks. Contohnya, jaringan saraf tiruan, sistem pakar, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lalu, apa saja kriteria perangkat lunak? Untuk melihat kualitas perangkat lunak yang baik, selain dilihat dari nilai gunanya dalam membantu memudahkan pekerjaan manusia, terdapat kriteria lain agar perangkat lunak bisa disebut aplikasi yang berkualitas. Kriteria tersebut antara lain yang pertama, usability. Ialah perangkat lunak harus berguna dan berdaya guna tinggi untuk membantu pekerjaan manusia, sehingga dengan adanya perangkat lunak, banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Yang kedua, be reliable. Ialah perangkat lunak harus mampu diandalkan. Kapanpun dan dimanapun perangkat lunak itu digunakan mampu memberikan hasil yang sama. Lalu yang ketiga, maintainability. Perangkat lunak mudah dalam perawatannya dan mudah diperbaiki jika ada kesalahan dalam programnya. Yang keempat, efisiensi. Perangkat lunak harus hemat dalam penggunaan sumber daya sistem seperti memori dan prosesornya. Yang kelima, eye-catching dan user interface. Ialah perangkat lunak harus mempunyai tampilan yang menarik dan mudah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, long lifetime, yaitu perangkat lunak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketujuh, high performance. Ialah perangkat lunak harus dapat bekerja dengan baik walaupun digunakan oleh beberapa pengguna. Kemudian readability, yaitu perangkat lunak mudah dipelajari oleh pengguna, baik itu pengguna biasa maupun programmer, minimal dapat dipahami algoritmanya. Dan yang terakhir ialah robustness, yaitu perangkat lunak harus mampu mentolerir masukan yang tidak terduga atau masukan yang tidak valid dari pengguna. Baik, itu tadi sedikit banyaknya penjelasan dari saya mengenai perangkat lunak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.